Bismillahirrahmanirrahim. Ada komentar tentang thariqah ini sesat misalnya. Untuk mengecek apakah thariqah ini sesat, sebenarnya pertama, thariqah ini secara fikih sama dengan mayoritas di Indonesia, yaitu fikih Syafi'iyah. Walaupun di Maghrib, di Maroko, di sana mazhabnya Malikiyah, tetapi Syekh tidak melarang kami untuk melaksanakan mazhab Syafi'iyah. Kemudian berarti jelas ini tidak sesat karena kita sholat, zakat, haji, berpuasa sama dengan mayoritas, dengan mazhab Syafi'iyah di Indonesia gitu. Yang kedua mengenai akidah kita sama. Ada yang akidah Asy'ariyah, wujud, qidam, baqa, yang sampai 50 akidah, itu 50 akidah, ya benar. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Lalu sudah itu. Lalu ada sam'iyat juga, jadi ada ilahiyat, ada nubuwat, lalu ada sam'iyat, percaya kepada surga neraka dan semacamnya. Bahkan ini kan mazhabnya, rukun imannya Sunni yang ada 6. Bahkan di antara pengikut thariqah ini ada juga yang Syiah, bahkan langsung dari Iran. Kami thariqah ini tidak berfokus atau tidak hanya untuk kalangan Sunni saja. Jadi yang bisa menyaksikan cahaya Allah itu orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Jadi Sunni dan Syiah itu sama-sama Islam. Bahkan banyak dari pengikut thariqah ini, thariqah Qarqar itu yang dari Arab Saudi. Banyak juga, bahkan saya kemarin yang ke Maroko itu juga dibantu oleh para fakir dari Saudi. Dan juga dari tasawuf kami sama dengan yang lain, yaitu thariqahnya Sayyidil Imam Syekh Sayyidut Ta'ifatain, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali. Bahkan yang dituduh sesat itu kan tentang cahaya Allah ini. Sebenarnya mengenai cahaya Allah itu sudah banyak dibahas, bahkan dibahas oleh para ahli sufi, ahli tasawuf. Bahkan misalnya Imam Ghazali itu menulis kitab khusus mengenai cahaya Allah ini tentang, yaitu di dalam kitab Mishkatul Anwar. Itu sangat mirip dengan kami. Itu ayat yang jadi pegangan utama, itu Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wa la gharbiyah. Nah, kami itu di dalam ayat Allahu nuru samawati wal ardh, Allah adalah cahaya langit dan bumi, Imam Ghazali menjelaskan secara agak detail mengenai cahaya Allah ini, mengenai alam malakut. Kami, ketika Anda di antara karomah Syekh Muhammad Fawzi Al-Qarqari, ketika Anda berbaiat di thariqah ini, Anda langsung masuk ke alam malakut dan menyaksikan cahaya Allah. Bagi para murid yang baru masuk ini masih ragu tentang cahaya Allah itu, makanya ada perlu dijelaskan bagaimana cahaya Allah itu disaksikan. Itu disaksikan bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Jadi Anda langsung terbuka mata hatinya pada alam ulwiyat, bukan pada alam sufliyat, alam tingkat tinggi, bukan alam rendah. Misalnya lihat jin, lihat setan, enggak. Kita langsung menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dituduh sesatnya di sini tentang cahaya Allah. Sebenarnya ini tidak bertentangan dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena cahaya Allah yang kami saksikan itu tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak lakaif, tidak bisa dijelaskan bagaimana, di luar ruang dan waktu, persis sebagaimana mukhalafatuhu lil hawadits, Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, lalu jika misalnya di dalam penjelasan salah satu fakir yang berbaiat dari Indonesia melalui online menyaksikan kilatan cahaya, misalnya seperti
kilatan cahaya kamera atau berwarna, misalnya warna merah, ada kuning, ada oranye, ada hijau, ada ungu, ada biru langit, itu biar mudah ya. Anda ini memakai, misalnya ada lampu lalu Anda memakai kacamata hitam, maka lampu itu terlihat hitam. Anda memakai kacamata ungu misalnya, maka lampu itu terlihat ungu keadaannya. Nah begitu juga Allah itu menjelaskan sifat cahayanya. Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskat, anggaplah seperti layar dulu atau sebuah ruangan. Tapi miskat ini sebenarnya kalau dalam tafsir itu disebutkan dinding yang tidak berlubang. Jadi miskat ini, cahaya Allah itu seperti dinding yang berlubang perumpamaannya. Lalu di dalam dinding ini ada lampu, lalu di dalam lampu itu ada cahaya. Nah, di dalam lampu ini ada kaca. Nah, kaca itu adalah tahap dari jiwa-jiwa Anda. Ketika Anda melihat, berarti ketika Anda melihat lalu menyaksikan warna, berarti Anda melihat cahaya tersebut, melihat kaca tersebut. Ketika Anda melihat warna, berarti Anda melihat kaca. Anda pada makom kaca. Nah, kaca ini adalah jiwa, gambaran dari jiwa Anda. Anda masih jiwanya misalnya ammarah, mulhamah, bahkan ada yang mutmainnah, radiyah, kamilah. Jadi Anda lihat adalah gambaran dari kaca Anda. Untuk sampai kepada tahap lampunya, kan Anda menyaksikan nih dari kaca, masih kacanya. Dari mana diambil dari kaca ini? Yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu mathalu nuri kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, bahwa lampu itu ada di dalam kaca. Nah, jadi bahasa kaca ini ada di dalam Al-Qur'an. Kalau Anda sudah jiwanya hijau atau jiwanya mutmainnah, nanti Anda akan dijadzab yang kedua. Kalau ini kan jadzab pertama, Anda langsung ketika baik langsung menyaksikan cahaya Allah. Seharusnya ini membutuhkan berpuluh-puluh tahun, tapi karena Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, Anda langsung hanya 40 hari langsung menyaksikan cahaya Allah itu. Maka ketika jiwa Anda sudah pada tahap level yang ala dzikrillah tatmainnul qulub, mutmainnah, ketika mendengarkan nama Allah Anda langsung tenang, maka Anda akan dijadzab kedua, masuk pada tahap misbahnya ini, masuk kepada bahrul haqiqah, masuk dalam bahrul zat, masuk dalam level yang lain, pakai jadzab juga. Jadi ini tidak ada yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin atau akidah ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Lalu ketika Anda menyaksikan, jangan dikira atau ketika saya menjelaskan tentang cahaya Allah, bukan saya sedang berimajinasi. Karena ketika menyaksikan untuk tahap awal ini kita membejamkan mata lalu melihat. Jadi bukan dengan mata kepala tapi dengan mata hati. Lalu bukan dengan imajinasi, karena kalau imajinasi kita kan yang membuat gambaran itu adalah kita. Tapi kalau di sini yang membuat ya dia bukan dibuat tapi kita melihat gitu. Ketika kita melihat gunung, ya udah seperti melihat gunung, bukan kita menggambarkan, bukan kita yang membayangkan gunung lalu gunung itu ada, bukan, tapi kita ada gunung, lihat gunung, ada lautan, lihat lautan, bukan hasil imajinasi. Bahkan kalau kita mau mengimajinasi itu imajinasinya kalah, karena saking kuatnya itu cahaya Allah atau hakikat langit dan bumi. Jadi tudingan mengenai kesesatan ini tentu bagi yang tidak menyaksikan, masih ragu-ragu, atau dia melihat literatur tasawufnya mungkin masih kurang banyak baca. Kalau mau ada yang tentang cahaya Allah itu sebenarnya banyak sekali. Bahkan kalau tingkat yang tasawufnya agak banyak baca itu tentang cahaya Allah ini,
luas sekali referensinya. Bahkan kalau Syekh Muhammad Fauzi Al-Qarqari ada menulis buku khusus tentang cahaya Allah ini yang disebut nama kitabnya itu Al-Mahajjah Al-Bayda. Al-Mahajjatul Bayda ini menjelaskan detail sekali tentang cahaya Allah. Siapa yang berbicara tentang cahaya Allah, bagaimana cara menjelaskannya. Lalu ada juga bisa jadi orang yang berkata sesat itu punya pemahaman bahwa cahaya Allah itu adalah maknawi saja, nggak bisa dilihat misalnya. Ya berarti itulah batas pengetahuan Anda. Tapi kalau misalnya pengen upgrade pengetahuan, menyaksikan, ya udah salat istikharah, lalu zikir 40 hari, lalu akan saya hubungkan gitu. Lalu setelah itu Anda akan tahu apakah bagaimana, karena pertanyaan orang yang musyahadah dan belum musyahadah akan berbeda. Nah ini jadi ketika Anda menyaksikan cahaya Allah itu disebut dengan musyahadah. Maka musyahadah ini banyak sekali dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf. Demikian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad.